Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan gangguan mental. Langsung saja tanpa menunggu lama kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian. Apa itu pengertian dari gangguan mental, atau kita sering sekali menyebutnya adalah gangguan jiwa. Itu merupakan sindrom atau pola perilaku atau psikologi seseorang yang secara klinik ini cukup bermakna, dan secara khas ini berkaitan dengan gejala penderitaan distres atau perusakan. Itu menurut Rudy Maslim. Kemudian tokoh lain Kartono itu menyebutkan bahwa gangguan mental itu juga dapat didefinisikan sebagai bentuk penyakit, gangguan, dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental, disebabkan oleh kegagalan mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimuli eksternal dan ketenangan, sehingga ini muncul gangguan fungsional atau struktural dari satu bagian, satu orang, atau sistem kejiwaan atau mental. Kemudian menurut Suliswati, gangguan jiwa ini merupakan perilaku yang terjadi tanpa alasan yang masuk akal, tanpa penyebab yang masuk akal, berlebihan, berlangsung lama, menyebabkan kendala terhadap individu atau orang lain. Nah, menurut Canver dan Goldstein itu ada beberapa ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa. Ini disebutkan ada 4. Yang pertama adalah adanya perasaan cemas dan perasaan tegang. Jadi dalam dirinya itu pasti ada rasa cemas dan tegang. Kemudian yang kedua, ini merasa tidak puas. Nah, merasa tidak puas ini dalam artian yang negatif terhadap perilaku diri sendiri. Yang ketiga adalah perilaku yang berlebihan terhadap masalah yang dihadapi. Dan terakhir adalah ketidakmampuan untuk berfungsi secara efektif di dalam menghadapi problem. Kemudian menurut Sutarjo Wiramiharjo itu membagi gangguan jiwa menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah gangguan emosional. Ini biasanya dia sering emosi, kebanyakan emosi, itu gangguan emosional. Kemudian psikopatologi, ini sama diartikan sama dengan perilaku abnormal, psikologi abnormal atau gangguan mental. Kita sering kalau psikopat kita sering mendengar kata-kata psikopat. Kemudian yang ketiga adalah gangguan perilaku. Ini digunakan secara khusus untuk gangguan yang berasal dari kegagalan belajar, baik gagal mempelajari kompetensi yang dibutuhkan maupun gagal dalam mempelajari pola penanggulangan masalah yang maladaptasi. Kemudian yang keempat ada gila. Merupakan istilah hukum yang mengidentifikasi bahwa individu secara mental ini tidak mampu untuk mengelola masalah-masalahnya atau melihat konsekuensi dari tindakan. Kemudian menurut Rudy Maslim, gangguan mental itu diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah gangguan mental dan perubahan perilaku akibat zat psikoaktif. Jadi yang sering mengkonsumsi zat psikoaktif itu pasti akan mengalami perubahan perilaku. Kemudian yang kedua gangguan mental waham. Nah, gangguan mental waham ini mungkin kita sering menganggap sepele sering menganggap sepele. Karena apa? Gangguan mental waham ini adalah gangguan jiwa yang menunjukkan bahwa jalan pikirannya itu tidak benar, tapi ketika diluruskan, ketika dikoreksi, itu dia tidak berkenan. Nah, kita sering menganggap sepele, ternyata itu merupakan gangguan mental gangguan mental waham namanya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan suasana perasaan. Nah, ini biasanya yang cewek-cewek itu sering mood tergantung mood, tergantung perasaan. Nah, ini ternyata juga bisa dimasukkan ke dalam gangguan mental suasana perasaan. Kemudian yang keempat adalah gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. Itu kondisi klinis yang bermakna dan pola
perilaku yang cenderung menetap. Jadi dia sudah dewasa tapi pemikirannya masih kanak-kanak. Nah, itu merupakan gangguan mental juga. Kemudian ada beberapa faktor penyebab dari gangguan mental. Menurut Kartini Kartono ini ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor organik, ya. Misal kerusakan pada otak. Ya, setelah lahir dia ada kerusakan pada otak, maka dipastikan dia mengalami gangguan mental. Itu masuknya ke faktor organik. Kemudian yang kedua adalah faktor psikis dan struktur kepribadiannya. Ini adalah reaksi neuritis dan reaksi psikotis, ya, pribadi terhadap yang terbelah, pribadi psikopatis. Perilakunya seperti cemas, sedih, sakit hati, depresi, rendah diri. Nah, itu akan menyebabkan gangguan mental pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan atau faktor sosial. Misal usaha pembangunan, kemudian modernisasi, arus urbanisasi dan industrialisasi yang semakin cepat, tapi dia tidak bisa mengimbanginya, ya, pasti akan mengalami gangguan mental. Kemudian ciri-ciri gangguan mental menurut Suliswati itu ciri-cirinya setiap individu itu mengalami gangguan mental tampak dari perubahan yang berulang. Daya ingatnya semakin menurun, kemudian persepsinya juga akan berbeda, ya. Daya tilikan yang bermanifestasi sebagai kelainan bicara dan perilaku. Orang yang mengalami gangguan mental ini akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, seperti dalam mengalami frustasi dan konflik dalam dirinya, ketenangan pikiran atau jiwa, serta pemuasan kebutuhan. Nah, ini akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi, baik dengan sesama atau dengan orang lain, yang akan mengalami kesulitan dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Jadi ketika seseorang sudah mengalami gangguan mental, pasti akan kesulitan, ya, sangat kesulitan dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Kemudian ada beberapa jenis dari penyakit mental. Yang pertama adalah gangguan kesehatan mental umum. Ini biasanya depresi dan kecemasan. Jadi jangan anggap sepele ketika kita sedang depresi, ketika kita sedang merasa cemas, jangan anggap sepele. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu hal dasar yang menimbulkan gangguan mental. Depresi itu bisa berarti merasa rendah diri, sedih, marah, dan juga sengsara. Nah, tanda-tanda depresi itu secara fisik adalah perasaan lelah, tidak bertenaga, sakit dan nyeri di seluruh tubuh, sedih, merasa sengsara, hilang ketertarikan dalam hidup, berinteraksi sosial, pekerjaan, dan merasa bersalah dan lain sebagainya. Kemudian yang kecemasan itu dia juga memiliki tanda-tanda secara fisiknya, jantungnya berdebar cepat, kemudian merasa tercekik, pusing, gemetar seluruh tubuh, sakit kepala. Kalau dalam perasaan, dia seolah-olah sesuatu yang mengerikan itu akan menimpa dirinya. Jadi dia merasa gelisah, merasa cemas, merasa takut, ya. Kemudian secara pikiran ini terlalu khawatir dan kehilangan kontrol. Penyakit mental yang kedua adalah kebiasaan buruk. Jadi ketika kita sudah sering sekali melaksanakan kebiasaan buruk, maka hati-hati, itu merupakan gangguan mental juga. Jadi yang sering melakukan kebiasaan buruk, kebiasaan negatif, maka stop sampai di sini saja, ya. Jangan sampai kemana-mana. Kemudian yang ketiga adalah gangguan kejiwaan berat. Nah, ini yang sudah berhubungan dengan psikosis, ya, sudah berhubungan dengan psikologinya juga. Ada skizofrenia, kemudian gangguan manis, depresi, dan psikosis akut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.